Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Baik, kita langsung saja. Baik, materi pertama yang akan Ibu jelaskan ke kalian yaitu 5 sifat turunan fungsi trigonometri, di mana sifat pertama yaitu digunakan apabila yang diketahui atau yang ditanyakannya berupa konstanta. Maka bunyi dari sifat pertama sendiri adalah jika turunan dari Y sama dengan K dikali U, maka hasil turunan Y tersebut adalah Y aksen sama dengan K dikali U aksen. Nah, untuk sifat yang kedua, sifat kedua ini digunakan apabila yang ditanyakan atau yang diketahuinya berupa penjumlahan atau pengurangan. Nah, maka bunyi dari sifat kedua ini yaitu jika turunan Y sama dengan U ditambah atau dikurang dengan V, maka hasil turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen ditambah atau dikurang dengan V aksen. Nah, untuk sifat yang ketiga, sifat ketiga ini digunakan apabila yang ditanyakan atau yang diketahuinya berupa perkalian. Maka kalian bisa menggunakan sifat ketiga ini. Bunyi dari sifat ketiga itu sendiri yaitu jika turunan Y sama dengan U dikali V, maka hasil turunan dari Y tersebut adalah Y aksen sama dengan V dikali U aksen ditambah U dikali V aksen. Nah, untuk sifat yang keempat, sifat keempat ini digunakan apabila yang diketahuinya atau yang ditanyakannya berupa perpangkatan. Nah, kalian dapat menggunakan sifat keempat ini. Sifat keempat ini berbunyi jika turunan dari Y sama dengan U pangkat N, maka hasil turunannya yaitu Y aksen sama dengan N dikali dengan U pangkat N dikurang 1 dikali dengan U aksen. Nah, untuk sifat kelima ini digunakan apabila yang ditanyakan atau yang diketahuinya berupa pembagian. Maka kalian bisa menggunakan sifat kelima ini. Sifat kelima ini berbunyi jika turunan Y sama dengan U dibagi dengan V, maka hasil turunannya adalah Y aksen sama dengan V dikali U aksen dikurang U dikali V aksen, lalu dibagi dengan V kuadrat. Sampai sini paham kan? Kita lanjut ke contoh soal langsung ya. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama dari sifat pertama. Sifat pertama berbunyi jika YX-nya sama dengan konstanta dikali dengan U. U ini adalah sebuah fungsi, maka hasil turunannya adalah Y. Maka hasil turunannya adalah Y aksen X sama dengan konstanta dikalikan dengan hasil turunan dari fungsi tersebut. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan jika Y-X-nya sama dengan 4 sin 2X, maka turunannya berapa? Nah, di sini kita umpamakan atau kita misalkan bahwa sin 2X ini adalah U. Berarti kan U-nya sama dengan sin 2X. Nah, kita lihat dan K-nya ini adalah konstantanya. Maaf Ibu ulangi ya, dan 4 ini adalah konstantanya. Nah, kita bisa langsung menggunakan sifat yang pertama. Berarti kan Y aksen X sama dengan konstanta dikali turunan dari fungsi U ini. Kita turunkan dulu, berarti turunan dari sin 2X adalah turunan dari 2X, 2. Turunan dari sin cos 2X. Nah, maka kita bisa langsung masukkan ke sifat yang pertama yaitu K-nya berapa? K-nya 4. Nah, berarti 4 dikali dengan turunan dari U ini. Turunannya kan ini. Nah, berarti 2 cos 2X. Kita langsung hitung saja. 4 kali 2, 8 cos 2X.
Nah, maka kita dapat hasilnya yaitu 8 cos 2x. Sampai sini paham? Kita lanjut ya untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua dari sifat kedua. Sifat kedua bunyinya seperti apa? Sifat kedua bunyinya jika YX sama dengan U ditambah atau dikurang dengan V, maka hasil turunannya yaitu Y aksen sama dengan Y aksen X sama dengan U aksen ditambah atau dikurang dengan V aksen. Ingat ya, sifat kedua ini digunakan apabila yang ditanyakan berupa penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini Ibu mempunyai contoh jika YX-nya sama dengan 3 sin 2X ditambah cos 4X, maka hasil turunannya berapa? Nah, di sini Ibu menggunakan penjumlahan. Kita misalkan sin 2X-nya ini sebagai U dan cos 4X-nya ini sebagai V. Nah, kita lihat di sini ada konstantanya. Konstantanya adalah 3. Nah, berarti kita cari turunan dari U dan V ini. Turunan dari U sendiri berapa? Turunan dari 2X, 2. Turunan dari sin, cos 2X. Nah, kita turunkan lagi V-nya. Turunan dari 4X, 4. Turunan dari cos, min, sin 4X. Nah, kita langsung masukkan ke sifat yang kedua. Atau kita bisa mengerjakannya dengan sifat yang kedua ini. Berarti hasil turunannya sama dengan U aksen ditambah V aksen. Nah, kita masukkan U aksennya berapa? U aksennya 2 cos 2X ditambah dengan V aksennya berapa? Min 4 sin 4X. Nah, kemudian tadi kan ada konstantanya. Nah, ini kan. Ini jangan dilupa. Berarti kita tulis. Nah, kita bisa langsung menghitungnya. 3 dikali 2, 6. Cos 2X plus kali min, min 4 sin 4X. Nah, maka kita dapat hasilnya 6 cos 2X dikurang 4 sin 4X. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita ke contoh soal ketiga dari sifat ketiga. Sifat ketiga ini berbunyi, jika YX-nya sama dengan U dikali V, maka hasil turunannya atau Y aksennya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, ingat sifat ketiga ini digunakan apabila yang ditanyakannya berupa perkalian. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini Ibu mempunyai contoh soal. Jika YX-nya sama dengan sin 2X dikali dengan cos X, maka hasil turunan dari Y tersebut berapa? Kita cari sama-sama. Kita umpamakan atau kita misalkan sin 2X ini sebagai U dan cos X ini sebagai V. Nah, U-nya adalah sin 2X dan V-nya adalah cos X. Nah, hasil turunannya berapa? Kita turunkan sama-sama. Kita turunkan sama-sama ya. Nah, turunan dari 2X adalah 2, turunan dari sin yaitu cos 2X. Nah, kemudian turunan dari cos X adalah min sin X. Nah, kita bisa langsung masuk menggunakan sifat yang ketiga ini. Kita bisa langsung kerjakan ya. Berarti kan hasil turunannya atau Y aksennya sama dengan U aksen dikali dengan V ditambah U dikali V aksen. Nah, kita langsung masukkan saja. U aksennya berapa? U aksennya 2 cos
2 cos 2x. Nah, dikali dengan V-nya berapa? V-nya cos x. Nah, ditambah dengan U-nya berapa? U-nya sin 2x. Sin 2x dikali dengan V aksennya berapa? Min sin x. Nah, kita lihat 2 cos 2x dikali dengan cos x. Nah, kita lihat plus. Baik, kita langsung masuk ke contoh keempat dari sifat keempat. Sifat keempat ini digunakan apabila yang ditanyakannya berupa perpangkatan. Berupa pangkat ya. Nah, berarti hasil turunannya berapa? Hasil turunannya yaitu N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Jika diketahui YX-nya sama dengan cos pangkat 5, 7X. Nah, berarti hasil turunannya ini berapa? Pertama kita misalkan dulu U-nya ini adalah cos 7X. Berarti kan U sama dengan cos 7X. Kemudian kita turunkan. Berarti U aksennya sama dengan turunan dari 7X, 7. Turunan dari cos min sin 7X. Nah, kemudian kita misalkan pangkatnya 5 ini sebagai N. Berarti N-nya sama dengan 5. Oke, kita langsung masukkan ke sifat yang keempat. Yang ini ya. Berarti N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Nah, kita langsung N-nya berapa? N-nya 5. 5 dikali U-nya berapa? U-nya cos 7X. Cos 7X. N-nya kan tadi 5, berarti 5 dikurang 1 kan? 5 dikurang 1 dikali dengan hasil turunannya ini. Min 7 sin 7X. Nah, kita lihat. Maaf ya, Ibu benarkan dulu tulisannya. Berarti kan tadi min 7, ini kan min 7 sin 7X. Nah, kemudian kita lihat 5 dikali cos 7X. 5 dikurang 1 pangkatnya ya, berarti kan jadi pangkat 4. Dikali dengan min 7 sin 7X. Nah, kita lihat. Lima dikali min 7 berarti min 35. Min 35 cos pangkatnya dulu yang kita tulis. Berarti cos pangkat 4 7X dikali dengan sin 7X. Nah, sampai sini kalian paham kan? Nah, kenapa di sini Ibu ganti dari cos 7X pangkat 4X jadi cos 4 cos pangkat, maaf Ibu ulangi ya. Kenapa dari cos 7X pangkat 4 ini Ibu ganti jadi cos pangkat 4 7X? Karena kita lihat lagi, kita kembali ke soalnya. Nah, soalnya bentuknya seperti ini kan. Berarti kita bisa menggantinya seperti soalnya. Berarti Ibu gantikan saja cos pangkat 4 7X. Gitu. Sampai sini paham kan?
kita masuk ke contoh soal yang kelima dari sifat yang kelima, yaitu jika YX-nya sama dengan U dibagi dengan V, maka hasil turunannya adalah Y aksen X sama dengan V dikali U aksen dikurang U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal, di mana YX-nya sama dengan sin X dibagi cos X. Nah, maka hasil turunannya adalah berapa? Kita cari sama-sama. Yang pertama, kita misalkan sin X-nya ini sebagai U dan cos X-nya ini sebagai V. Nah, selanjutnya kita mencari turunannya, turunan dari U aksen dan V aksen. Nah, kita lihat turunan dari U atau U aksennya kan berarti turunan dari sin X adalah cos X. Nah, kemudian turunan dari cos X sendiri adalah min sin X. Nah, kemudian kan kita sudah mendapatkan semuanya yang sudah diketahui. Maka kita bisa langsung masukkan dia ke dalam sifat kelima yang sudah tertera, yaitu V dikali U aksen dikurang U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, kita lihat V-nya berapa? V-nya cos X. Nah, berarti cos X dikali dengan U aksennya cos X juga. Nah, dikurang dengan U-nya berapa? U-nya sin X. Nah, sin X dikali dengan V aksennya adalah min sin X. Nah, kemudian dibagi dengan V kuadrat. V-nya berapa? V-nya cos X. Nah, berarti cos X kuadrat. Nah, kita lihat cos X dikali cos X berarti cos kuadrat X. Nah, kemudian min sin X dikali min sin X berarti kan positif sin kuadrat X. Nah, kemudian dibagi dengan cos X kuadrat kan sama dengan cos X dikali cos X. Nah, berarti hasil dari cos X dikali cos X itu adalah cos kuadrat X. Nah, hasil dari cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ini kan adalah identitas. Nah, identitas itu kan bernilai 1. Nah, berarti 1 dibagi dengan cos kuadrat X. 1 dibagi cos kuadrat X kan sama dengan sekan kuadrat X. Nah, maka kita dapat hasilnya adalah sebagai berikut. Paham kan? Baik, Ibu rasa cukup sampai di sini saja materi yang Ibu berikan untuk kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya nanti Ibu berikan lewat Google Classroom kalian masing-masing ya. Baik, Ibu langsung tutup saja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi anak-anak.